tah ayeuna karasan Jakarta aya nu namina IPAI saha eta IPAI cenah beuta teh teh heula ulah wakas saha eta kumaha ciri-cirina bedegul tapi kapageun apa rupana nah bedegul eta gitu deh di describe by bodinya teh IPAI teh nya kayak ngundang itu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Robbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puja dan puji hanya kepada yang hak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah untuk kita bersama-sama belajar, juga kita silaturahmi dan selalu bermohon pertemuan ini menjadi salah satu pertemuan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita sampaikan, kita curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga tabiin dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu sehat semuanya ya Bu, Pak? Kedah sehat sadayananya. Dan ini saya dapat informasi hari ini, mohon doanya untuk Ibu Empet ya, yang beliau ya tadi kalau nggak salah tuh di kemo ya, harus 4 kali lagi ternyata ketika diperiksa belum bersih seluruhnya. Jadi mohon doa dari seluruh jamaah yang ada di grup Tasik ini supaya beliau diberikan kesabaran, beliau diberikan keikhlasan, dan mudah-mudahan dengan kemonya ini menjadi jalan untuk lebih ya diampuni lagi dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Robbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puja dan puji hanya kepada yang hak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam rangka kita bersama-sama belajar juga silaturahmi, dan selalu bermohon pertemuan ini menjadi salah satu pertemuan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita sampaikan, kita curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga tabiin dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, sebelum memulai, marilah kita berbuat kebaikan terlebih dahulu dengan cara kita mendoakan. Ya, mungkin ada saudara kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita yang hari ini sedang mendapatkan cobaan dengan sakit, dan kita bermohon sakitnya ini menjadi jalan untuk dihapus segala kesalahannya dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula, marilah kita bersama-sama untuk mendoakan ibu bapak kita ya, yang mereka menjadi sababiah kita bisa berkumpul di sini, dan tidak henti-hentinya bagi orang tuanya yang masih ada, mereka mendoakan anak-anaknya supaya mereka menjadi orang-orang yang selalu lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kirimkan dengan keberkahan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Dan selanjutnya, marilah kita bersama-sama untuk bermohon kepada Allah. Allah berikan cahaya kepada pendengaran kita, Allah berikan cahaya kepada penglihatan kita, dan Allah berikan cahaya kepada hati dan akal kita, sehingga oleh Allah diberikan kemudahan untuk mendapatkan petunjuk Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu yang mengharap rahmat Allah, hari ini saya akan menyampaikan, ya kalau dari judul yang diberikan oleh penanggung jawab ya pertemuan ini, Ibu Eli, ya, judulnya itu Strategi Penyucian Jiwa katanya. Saya juga tadi ngobrol dengan Yodi, saya juga belum punya strategi khusus gitu ya. Tapi saya belajar untuk mensucikan jiwa. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Ini yang menjadi tema. Dikarenakan sebetulnya setiap manusia sebelum lahir ke muka bumi itu sudah suci jiwanya. Bahkan ketika lahir pertama kali lahir ke muka bumi pun sesungguhnya sudah suci jiwanya. Hanya perjalanan kita ya sampai dengan usia masing-masing hari ini ya kadang-kadang bukan kadang-kadang ya artinya mungkin pernah ibu bapak mungkin ada rasa emosi, ada rasa kesel, ada rasa ambek gitu ya. Nah, itulah yang tidak terasa oleh kita yang sesungguhnya adalah yang mengotori jiwa kita. Kan Allah itu mengilhamkan kepada manusia itu ada di mana? Ada di jiwa. Ya, ada yang mereka yang mengotori jiwanya, ada yang mensucikan jiwanya. Nah, kalau kita lihat yang mana yang mengotori, yang mana yang mensucikan. Nah, jadi kita kalau berbicara tentang jiwa, maka kita harus mengingat bahwa sesungguhnya kita dulu waktu diminta oleh Allah persaksian dan perjanjian, masing-masing ibu itu sudah suci jiwanya. Nah, makanya nanti ketika ibu suatu hari kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhanmu, maka kondisinya harus suci lagi. Seperti ketika ibu di waktu persaksian dan perjanjian dengan Allah. Jadi pengembaraan hidup kita ini sesungguhnya untuk apa? Untuk mensucikan jiwa. Ya, sekali lagi untuk mensucikan jiwa. Ya, banyak orang cara untuk mensucikan jiwa, tapi kalau misalkan kita lihat di dalam Al-Qur'annya, kita cek nanti bagaimana cara untuk mensucikan jiwa. Nah, kalau kita perhatikan Ibu, ya sekali lagi, Allah itu menciptakan manusia menjadi makhluk yang mulia di muka bumi. Bahkan Allah memberikan semua fasilitas yang ada untuk manusia. Ya, tapi justru manusia ini ketika sudah diberikan fasilitas, hati-hati. Manusia ini bisa menjadi makhluk yang hina di hadapan Allah. Kenapa? Karena tadi jiwanya tidak ditata oleh mereka, jiwanya tidak disucikan oleh kita. Ya, jadi kembali lagi ibu bapak yang mengharap rahmat Allah, saya akan terus mengingatkan kalau berbicara tentang jiwa. Ya, apa yang harus diingatkan? Ini nih Bu, kita lihat ya sebentar. Sebentar. Oke. Oke, ya. Coba kita lihat dulu ya. Nah, ini saya akan selalu mengingatkan bahwa sesungguhnya kita dulu suci jiwa loh, Bu. Ya, di surat kita cek yang jadi seperti biasa kalau kita bicara tentang jiwa, maka yang harus diketahui adalah proses pertama kita dengan jiwa ini. Coba Kang Yodi, mangga Kang. Ya, surat 7, surat Al-A'raf ayat 172. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mhm. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya, cantik kecilan yodnya iya nya. Gede kieu. Oh iya, tilas kamari. Kamari. Oh, Ya udah sok atuh terus lanjut Kang. antaqula yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya. Dan ingatlah
ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Terus, Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. berarti ketika diambil kesaksian jiwanya, Kang Yodi, berarti kondisi jiwa ini kondisi seperti apa, Kang? Kira-kira, Kang? Fitrah, masih fitrah. Fitrahnya, artinya masih dalam keadaan suci. Suci. Nah, justru pertaruhan pengembaraan kita di muka bumi ini dengan usia masing-masing, nanti kita akan mengendalikan jiwa ini. Bagaimana jiwa ini harus selalu jiwa dalam keadaan suci. Ya, kebayang ya, manusia itu tugasnya ternyata tidak mudah. Bahwa dia harus mengendalikan, yang namanya mengendalikan jiwanya untuk selalu suci. Jiwanya untuk selalu bersih. Sementara kan manusia itu cenderung lebih kepada apa? Hawa nafsunya. Makanya sebetulnya hawa nafsu inilah salah satunya yang mengotori jiwa. Ya, karena kalau cenderung kepada hawa nafsu itu lebih cenderung kepada keinginan diri. Ya, keinginan diri namanya nggak mau diatur. Ya, makanya untuk mensucikan jiwa, apapun ritual yang kita lakukan selama ini, baik sholat maupun puasa, terus kemudian haji, itu semua ritual. Justru bagaimana memperbaiki spiritual kita. Ya, supaya jiwa kita ini terus seperti perjanjian di awal. Coba kita lihat lagi, Kang Yodi. Ulangi, Kang. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Terus? Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Ya, seraya berfirman. Ibu kalau mendengar, kalau di Al-Quran Ibu baca bahasa Arabnya, ada kata-kata angfus. Ini selalu berhubungannya dengan jiwa. Atau angfus ini bisa diartikan di dalam terjemahan itu dengan diri. Tapi diri yang dimaksud ini adalah jiwa. Nanti ketemu ya insya Allah. Nah, makanya Ibu, ketika oleh Allah tadi sudah diambil kesaksian jiwa kita, maka sesungguhnya kita diminta oleh Allah perjanjian. Apa janjinya, Kang Yodi? Lanjutkan, Kang. Ya. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Aha. Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Jadi kalau begitu yang menjadi saksi itu sendiri siapa, Bu, Pak? Siapa yang menjadi saksi kalau begitu, Kang Yodi? Kita. Diri kita sendiri. Jiwa-jiwa. Iya, artinya siapa? Artinya adalah diri kita masing-masing. Nah, cuma kembali lagi, kenapa saya menyampaikan ini di awal? Supaya kita ingat bahwa sesungguhnya kita sudah pernah melakukan sebuah perjanjian. Dan ternyata tidak semua orang mengingat perjanjian ini. Ya, sekali lagi, banyak orang tidak ingat atau tidak tahu perjanjian ini. Ya, nah justru di dalam perjanjian inilah kita harus ingat sekali sekarang. Kenapa? Karena dulu kita pernah suci, maka kita harus suci lagi. Apa yang membuat kita tidak suci, Ibu, Bapak? Apa yang menjadikan manusia tidak suci lagi? Melanggar aturan Allah. Melanggar aturan Allah lalu mana kira-kira, Bu? Nafsu. Oke, ya nanti kita lihat ya. Jadi ternyata manusia yang tadinya akan dimuliakan oleh Allah ternyata bisa jadi manusia itu menjadi yang hina di hadapan Allah. Makanya di dalam diri manusia itu ada 3 karakter istilahnya. Ya, atau 3 aktor gitulah disebutnya, Bu. Apa aktornya? Aktor yang pertama yaitu kebinatangan. Aktor binatang. Aktor binatang, kalau kita mendengar kata binatang, hewan apa sih yang terbayang? Bu Eli, kalau mendengar kata binatang yang terbayang apa, Bu? Kejelekannya. Oke, jangan salah, binatang ada loh kebaikannya. Ada binatang. Makan, minum. Terus apa lagi kira-kira? Nah, kalau manusia itu ada karakter hewan, di situ intinya apa? Ambisi, tapi tidak
dikontrol dengan jiwanya yang baik. Ya, jadi ya, manusia itu aktor yang pertama adalah hewan. Yang kedua, aktor yang kedua adalah iblis, setan. Aktor yang kedua. Nah, aktor yang ketiga adalah malaikat. Nah, pertanyaannya, kita aktornya sedang yang mana? Nah, artinya kita on off gitu loh maksudnya. Oke, tapi kalau misalkan on off, kalau kita mengingat lagi perjanjian tadi bahwa diri kita itu sudah sesungguhnya suci, maka disitulah kita belajar untuk aktor yang ketiga tadi, malaikat, yang harus dominan di dalam diri kita. Oke, nah makanya ketika manusia tadi sudah dimintai pertanggungjawaban, sudah dimintai tadi persaksian oleh Allah, nah maka ketika turun, begini Bu, surat 91 ayat 7. Ya, nanti untuk bagaimana cara menyempurnakan jiwanya, insya Allah. Lanjutkan jadi. Surat 91, surat Asy-Syams ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha. Sawaha. Ya. Dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Oke, lanjut 8-nya. Maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Nah, ini sudah ada kepastian di dalam diri manusia masing-masing nih. Di dalam diri Bu Oom, di dalam diri Ipai, di dalam diri Bu Kastini. Ini ada kefasikan dan ketakwaan. Kenapa? Karena hidup kita itu harus berpasangan. Ya, ada baik, ada buruk. Ya, ada kiri, ada kanan. Ada setan, ada malaikat. Ada kefasikan, ada ketakwaan. Selalu ini akan terus berdampingan, berpasangan seperti ini. Nah, makanya Allah mengingatkan. Lanjut, Kang Yodi. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Jadi beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Bahasa Arabnya apa di sini, Bu? Zakah. Zakah. Jadi zakat itu artinya apa? Membersihkan diri, Mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa. Jadi kalau misalkan Ibu setiap hari mengeluarkan harta, berarti Ibu sedang apa? Mensucikan jiwa. Alhamdulillah. Jadi orang pelit kira-kira jiwanya? Motori jiwa. Alhamdulillah. Lanjut ayat 10-nya. Kita lihat lagi. Lanjut, Kang Yodi. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Merugilah orang yang mengotorinya. Motorinya. Berarti di dalam diri manusia ada suci, ada kotor. Kan begitu. Nah, kalau nanti kita lihat perilaku orang-orang yang suci seperti apa, yang kotor seperti apa. Tapi kalau kita lihat tadi, dari penciptaan awalnya manusia, itu semua dalam keadaan suci semuanya. Dalam keadaan bersih. Nah, bisa nggak hari ini kita menjaga ini? Kebersihan jiwa kita, kesucian jiwa kita. Kira-kira gimana, Bu? Selama ini jiwa kita dalam perjalanan ini. Makanya ketika oleh Allah dibuat sebuah sistem yang disebut dengan takwa. Kan tadi ada dua, satu yang fasik, yang kedua yang takwa. Nah, berarti artinya apa di sini? Kalau misalkan kita lihat unsur di dalam diri manusia, ada apa saja? Satu, ada jasad. Yang kedua, ada ruh. Yang ketiga, ada jiwa. Oke. Ya, kalau jasad yang mana? Ya inilah tubuh kita. Makanannya apa? Wah, banyak makanannya yang disebut dengan jasad mah. Lebih banyak jasad kita mah daripada makanan jiwa. Kita membersihkan badan kita, jasad kita sehari 2 kali. Mensucikan jiwa berapa kali sehari? Ada Bu Empet itu. Bu Empet kumaha nembe teh? Alhamdulillah, maaf telat baru keluar dari rumah sakit. Aduh, Sing Dama sehat. Ya. Iya, amin. Hari ini kemo, jadi nyampe sore, ya karena asar masuknya. Bisa pikir, tapi saya mau menyapa aja. Terima kasih doa semuanya ya.
masih Insya Allah tangannya. sehat, damang, semangat, Mudah-mudahan sukses. tangannya masih semua diperban bekas. Ini karena mulainya siang penuh ya, ternyata penuh juga rumah sakit itu ya. Rumah sakit. Rumah sakit yang semua cancer sampai nggak ada bed, jadi sampai sore, dari sore sampai karena Oh, kepenuhan ya. Tapi alhamdulillah pertolongan Allah dan banyak berdoa. Satu ada buat ibu karena kelas 1, jadi kelas 1 jadi. Alhamdulillah doa Alhamdulillah. di selayana dilancarkan ya. Amin, 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 Ya, amin, jadi amin. saya baru nyusul kan saya ketemu nanti Kang Ipay Rabu cina siaran mulai pengajian 30 orang lah gitu. Iya, Ya, mudah-mudahan insya Kang Allah. Ipay sehat ya. Amin Bu, Kepada amin semua insya Allah. yang sedang mendengarkan, saya ngasih pesan terus pelajari Al-Quran. Insya Al-Quran Allah. adalah syifa. Saya tidak baca apa-apa, hanya baca Quran aja dari pagi itu minta kemudahan dan kelancaran gitu aja. Amin, amin, amin Ya, Bu. itu aja. Jadi Amin, terasa amin. itu Allah dengan menolong kita, ya Allah tolong. Saya tidak bisa berdoa apa-apa, tapi jemaah saya berdoa, doanya dikabulkan. Amin, Dan saya berdoa memohon dengan Al-Quran. Memohon dulu karena saya mengucapkan terima kasih, bersyukur nikmat. amin, Banyak amin, jemaah yang mendoakan dan para Amin. kiai. Itu aja. amin, amin, Ya. amin. Iya Dan Bu. kita juga doa Iya, Innalillah. iya, innalillahi. incu 5 orang. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita doakan juga. Iya, iya Bu, iya Bu. Ya. Iya. Terima kasih Kang Oke, Ipay. ya, Gitu sok Ibu. aja. Ibu Saya istirahat Istirahat aja. Jempet. Insya Allah damang, Ibu semangat. istirahat Amin. aja. Amin. Jadi Insya saya Allah. mau istirahat nah, sampai selesai. Tapi ini silaturahmi. Ucapan saya terima kasih kepada grup Tasik yang selalu memperhatikan, terus mendengarkan info-info dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam ridho dan bimbingan Allah semuanya. Amin. Bisa Allah. mengaktualisasikan pelajaran yang dari Kang Ipay dan Kang Jody Amin. ini diaktualisasikan dalam kehidupan kita. Amin. Insya ya Allah, Rabbal Alamin. Allah Maha segala-galanya. Dan Amin. Allah Maha Ya. mendengar apa yang kita request di dalam hati kita masing-masing. Iya, amin, Sekian. amin, amin. Assalamualaikum Hatur nuhun. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebetulnya ibu-ibu kalau Ya. saya mau kilas balik sedikit, ya waktu saya ketemu dengan Bu Empet juga itu sudah rencana Allah luar biasa. Ya waktu itu di rumahnya anaknya di Teh Inge. Iya. Jadi waktu itu saya ingat sekali saya menjelaskan tentang sedekah. Ya Bu Empet ya. Saya sedekah pakai tisu karena saya itu mau mengadakan pesantren kilat. Ibu tidak mau pesantren kilat harus sedia uang 50 juta karena saya kan bikin tenda dengan semua peralatannya. Itulah kalau ibu-ibu nanti kalau ada pesantren kilat kalau sudah tidak pandemi, saya mengundang semuanya yang dari Tasik untuk hadir di Bandung dan kemudian saya menghadirkan para ulama yang sedang in katanya mah ya. Katanya. Biar kita menambah ilmu. Nah di situ. Baik, dia sodako tapi ibu teh kakarek ngadangkeun keun baiknya cik ibu teh. Dibungkus ku tisu ngagede. Ada saya nggak bawa duit hanya dengar Ipay. Saya kasih aja 250. Tiba-tiba Bu ditransfer dari Amerika 25 juta. Subhanallah. Nah, saya ceramah dulu di San Francisco. Cepat ini saya ngumpulin zakat bagian di Bandung katanya kasihkan ke ustazah suruhnya. Saya bisa mulai modal 250 jadi 25 juta. Kalau pengajian saya ceramah di San Francisco, jadi ceritanya sedikit lah. Saya ngasih dua, saya belum kenal Ipay. Saya Kenal Ipay. kan jadi anak saya. Keluar ke dompet ibu, saya 250 dibungkus ke tisunya, payah. Iya. Balik saya tanya belum kenal ya. Iya. Pulang ke rumah maghrib, tiba-tiba dapat telepon. Aduh, saya hanya sujud subhanallah maha suci Allah. Kata saya teh 250 jadi 25 juta. Ya Allah, payah pesantren. Ipay jeung ibu jaga gawang dinya. Kalau ustad telah kita maju. Itu. Iya. Ipay itu. Ya. Jadi saya Terus berkembang Iya. Ipay di Jakarta ada yang ngundang balik harbungkul Ipay ke Jakarta. Tuh, Bu. Tiba-tiba cerek. Terus telepon jemaah saya Ise Joni. Jadi iya. Sampai
kumahanya itu aya penceramah nyungkeun tulung da coba teh gawena kitu dimintain tulungan oleh ceramah ustadnya da penasehat di MUI Jawa Barat. Jadi punya daftar-daftar ajengan ngusok nyandungnya Ngusok nyandung. Ramayana Ngusok nyandung. macam-macam saya mau keluar sama kami teh Bu jangan keluar selalu berhenti tahun ini mah ada raker nggak mau berhenti geus kolot ya Mbak penyakitan betul kayaknya pamita tolong cenah pami aya ibu teh segan anu hese bayar hutang ajengan kan bisa sore sih kawin deui nya kami carekan kawin deui NPO jadi lucu ya iya cenah tuh ada penceramah tah ayeuna kalasan di Jakarta aya nu namina IPAI saha eta IPAI cenah keun kayak heula ulah ka saha eta kumaha ciri-cirina bedegul apa bedegul kayak gitu deh di describe by body-nya teh IPAI tanya kayak ngundang itu ini diterangkan ku cempet terus efek teh seneng kemana-mana itu IPAI gitu alhamdulillah sudah baik hatur nuhun. Jadi sebetulnya pengalaman jadi percayalah kepada sodakoh itu membawa berkah. Amin. Kemudian tolak bala sampai kepada di kemo teh terus tadi teh sodakoh sana sia nggak wartosan jadi sodakoh teh ngalancarkeun urusan gitu. Amin. Tuh ya. Yuk, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Sadayana. Mangga Bu Pet. Mangga. Cempet sok sono ka urang kasih tumagi rindu mudik. Mohon aya cempet regreg. Bu. Jadi ternyata kita belajar itu harus mengalami. Ya. Sekali lagi bukan sebuah teori. Ya. Kalau misalkan saya, Yodi hanya berteori saja, kita nggak dapat janji Allahnya. Ya makanya saya mah agak maaf dalam menyampaikan agak selalu sedikit menggerakkan gitu ya. Pertama menggerakkan siapa dulu? Ya IPAI dulu yang harus bergerak. Jangan sampai saya menggerakkan orang lain sementara saya sendiri tidak bergerak. Atau IPAI jantan calo atau mungkin gitu banyak. Iya, hayo lebat kan mobil angkat di Papa Garut contohnya. Tasik contohnya. Tas lebat kan bus IPAI nama angkat. Kalian gigiring nah gitulah kurang lebih. Ya, jadi Bu Empet juga itu tidak kayak kebetulan ya Kang Yodi, saya waktu pertama kali dengan Bu Empet beliau mengeluarkan sedekah pas udah selesai itu dong jadi pas jadi langsung baik ngajar di HM. Masya Allah. Tidak ada yang kebetulan semuanya juga ada. Ya, baik kita kembali lagi Bapak Ibu yang mengharap rahmat Allah. Ya, jadi di dalam diri kita itu ada ruh, ada jasad, ada jiwa. Nah, kalau yang kita lihat yang disebut dengan jasad inilah dan manusia itu lebih disibukkan dengan jasadnya. Ya, jasad itu lebih kepada apa? Lebih kepada materi biasanya. Ya, tapi alhamdulillah jasad ini pun harus kita jaga. Kenapa? Karena tempatnya ruh dan jiwa kita itu ada di jasad kita. Jadi tetap harus dijaga. Ya, bukan artian ketika kita berbicara tentang jiwa terus kemudian lupa dengan jasad. Tetap kata Allah juga jasad ini diberikan oleh Allah untuk kita selalu maintenance, untuk kita pelihara. Nah, kemudian setelah jasad apa? Tadi yaitu ruh. Ruh itu apa sih Bu? Saya mau tanya dulu deh. Mungkin ada yang tahu. Kira-kira yang disebut ruh teh apa sih? Baterai ya. Terus apa lagi? Napas. Nafas. Oke. Terus apa lagi? Nah, kita lihat ya. Kita lihat ya. Saya nemuin kemarin Yon. waktu di sana, waktu di mana? Waktu kemarin offline. Ini bahasa Arabnya coba tinggali ke Yodi kira. Surat 16 ayat 2. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunazzilul malaikata birruhi. Ya. Ruhi. Ya, kemarin waktu offline kemarin ruhi. Wah, ini ruh saya bilang. Nah, berarti ruh itu apa katanya Kang? Lanjut. A'udzubillahi. Ya. Dia menurunkan para malaikat
dengan membawa Wahyu. wahyu. Jadi ruhi itu apa, Bu? Wahyu, aduh, Jadi kalau misalkan ditiupkan ruh, berarti ruh itu apa? Wahyu. wahyu. Wahyu Al-Quran. Jadi sesungguhnya di dalam diri manusia ini sudah ada belum ditiupkan ruh tadi? Wahyu. Nah, Sudah ada. Sudah ada Qur'annya, Pak ya. Sudah ada Qur'annya di dalam diri Tadi ini kita.